Ya, sekali lagi ya, kami ini tidak anti mobil listrik. Tapi kalau dipakai buat online untuk individu, ya misalkan kami ini beli mobil listrik buat online, itu nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog gua Febrian Muhammad Iqbal, driver online. Hari ini tanggal 3 Januari 2025. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga di tahun baru ini rezeki kita tambah lancar, diberi kesehatan, dan cicilan semua lunas. Amin. Kecuali sebelah kanan gua aman, dia mah aman sentosa tiap saat. Lunas 4 tahun lagi. Iya. Ya? Dipur, BCA-nya dipur. Oke, tema kita hari ini adalah mobil listrik. Yeah. Jadi kami ini driver premium, semenjak kehadiran mobil listrik itu ya agak sedikit berbagi ya. Agak sedikit berbagi orderan nih ya. Jadi ya semenjak awalnya BYD M6 itu buat GrabCar reguler, GrabCar Plus, sekarang dia kelas jadi GrabCar Premium. Dan jumlahnya nggak sebiji 2 biji. Ratusan membanjiri Jakarta semua ini. Wah, luar biasa emang komitmen dari Grab nih. Tapi ngomong-ngomong ya, dari kehadiran itu kira-kira efeknya apa nih buat kita nih? Kalau sekarang mungkin karena sama-sama masih liburan ya, belum berasa ya. Mungkin bakal berasa nanti ketika semuanya sudah efektif masuk kantor. Itu mungkin akan berasa lebih efektif. Kalau sekarang sih memang kita kalah. Ya bukan kalah sih ya, karena kita juga sepi. Nggak tahu sih teman-teman BYD mungkin karena targetnya lebih kecil daripada kita. Jadi kalau kita jauh. Sebelah kiri ini pemain Grab, sebelah sini pemain Gokar. Ya, yang sebelah ini dua-duanya. Dari kita ngomong pendapatan tahun baru dulu ya, tahun baru, malam tahun baru. Tahun baru lu dapat berapa? Gua tahun baru offline, tidur cepet, niat mau nyerokin yang habis main kembang api bablas karena ngantuk udah. Jadi istirahat. Tapi dapat offline-an. Dapat offline. Udah. Ente Ki? Gua libur gua. Libur juga. Tahun baru libur. Driver pada kaya banget ya. Tahun baru pada libur. Lo nih? Gua karena nge-push dari pagi, alhamdulillah 1,2 lah. 1,2. Itu 2 akun? Iya, gabungan? Iya, gabungan lah, mana yang nyangkut aja. Nyortir nggak? Sedikit lah, yang harga cocok bawa. Kalau enggak ya sortir berarti. Sortir tipis-tipis. Nyortirnya semua premium, semua lux, apa campur sama reguler? Campur sama reguler. Kalau premium sih kayak harga cocok sih lah. Kok dikit sih dapetnya? Karena gue balik ke dapet ke arah Bojong, gue salah prediksi, gue bangke banget emang. Karena sih gue mikirnya ditutup kan, waktu itu gue dapet ke arah Bojong, gue ambil 2 jam gue kesana. Suwe. Akhirnya udahlah, segitu rezekinya. 1,2 lu? 1,2 dia? Dari pagi 1,2. Oh iya, dari jam berapa? Jam 11 itu udah 600 ya? Gua dari keluar jam 3 sore sampai jam 12 malam 1 juta. Lu premium semua? Enggak, gua nyortir. Gua reguler gua nyalain, tapi argo di atas 80 gua bawa. Karena trafiknya nggak terlalu macet, bro. Iya. Cepet-cepet pinggirannya. Persis sama tutup ini semua, makanya gue dapet bojong gue hantam. Total bojongnya Wajam gue sono. Pokoknya di sini juga nggak macet. Iya. Gue salah prediksi. Macetnya Gue bisa dapet macetnya 1,5 kali. cuma terkonsentrasi di titik tertentu. Oh gitu, ya.
Gue juga mikirnya gitu. Gue pikir wah jalanan ditutup, apalagi kan 24 ruas jalan itu ditutup kan. Wah, Ya. udah ngedon gua. Oh, ternyata. Udahlah. Salah nih, kita salahin aja. Iya, kata gua di situ udahlah kata gua, cuman berapa gua narik tuh? Dapat pego apa 200 ya? Lupa gua. Udahlah pulang aja lah kata gua. Jalanan pada ditutup kan. Apalagi kan pasar kita Lux sama Premium ya benar-benar di tengah. Gitu. Jadi udah kena mental duluan gua. Udah kena mental duluan. Udah kena mental duluan. Jadi orang itu ngapa lewat sini ya? Padahal terus lu bisa loh. Masuk YouTube ya. Hai orang. Gue pikir mau gabung konten. Nah sekarang balik lagi nih ke mobil listrik. Nah, Kira-kira nih berdampak gak ke pemain-pemain mobil non listrik atau mobil reborn atau mobil premium lainnya? Orderannya? kalau menurut gue ya, mungkin karena orang Jakarta tuh belum familiar sama mobil listrik, dia ada pengen, gue pengen buat naik BYD gitu kan, ya nggak sih? Jadi kita agak sedikit saingan agak lumayan gitu Iya. maksudnya. Iya nggak? Kalau menurut lu gimana Ki? Kalau menurut gua sih ya kalau dibilang saingan karena sekarang ya orderan tuh nggak bisa, kalau untuk sekarang ya dalam waktu 2 minggu ini tuh orderan nggak bisa kebaca. Jadi emang bener-bener susah gue lihat ya. Gue 2 akun aja tuh gue ngerasa ya ngap. Berarti berdampak menurut lu? Iya, Berdampak. berdampak dalam 2 minggu 2 minggu ini. Tapi kan ya namanya manusia orang-orang kan belum pada aktif semua kan. Iya. Belum bisa gua tolak sih, ukur ya. belum bisa jadi tolak ukur ya. Sebelumnya kan ya dapet lah, alhamdulillah kan. Iya, dapat dapat Gitu. cicilan mah. Iya. Ente bro, berdampak gak menurutnya? Semenjak ada mobil listrik BYD gabung di Grab Premium. Pasti berdampak. Berdampaknya pas keluarnya BYD ini di momen orang udah mulai libur. Sementara orang-orang kayak kita ini nggak bisa libur, harus tetap on beat, produktif gitu kan. Ditambah ada layanan baru, unit baru, orang banyak yang cobain gitu. Cobain. Nah, nanti mungkin bakal bener-bener kelihatan ketika nanti semuanya udah lancar, udah aktif lah. Mungkin minggu depan. Minggu depan lah tanggal 6 kita lihat coba bagaimana. Jadi belum bisa jadi patokan ya? Belum bisa jadi Karena patokan. masih posisi libur. Posisi libur lah. Kita belum sama-sama yang bener-bener ibaratnya kayak apa? Permintaan bener-bener full gitu kan. Terus kitanya juga ya kayak kitanya juga udah punya strategi masing-masing bagaimana menerapkan supaya dapat target masing-masing gitu kan. Kurang lebih Oke. seperti itu sih kalau. Semenjak ada BYD turun, naik kelas jadi premium juga berdampak juga ke kita gitu tuh. Tapi kok BYD seragamnya plus tapi dia ngambil premium itu gimana ya? Jadi kalau menurut gue sih awalnya kan BYD diproyeksikan buat GrabCar Plus. Karena tulisannya plus kan? Iya, Tapi kalau di bandara kan dia nggak layanan premium. Iya. Layanan plus di bandara. Layanan plus. Kalau di bawah baru premium. Ya, jadi kalau misalkan di bawah dia layanan premium. Kalau di atas premiumnya pakai mobil GAC Aion. Oh, ini apa? Ya, cewek namanya Jenny. Enggak, beda lagi. Maksudnya kalau kita ngomong Ada- listrik, Oh, listrik kan listrik. Jadi ada 3 layanan, ada 4 layanan di bandara itu. GrabCar Premium Electric, GAC Aion, GrabCar Premium biasa itu pakai Zenik, GrabCar Plus reguler, sama Grab reguler, Grab Airport. Atau 3 kalau salah, 3 berarti sama Grab Airport itu. Jadi ada 3 pilihan buat teman-teman kalau misalkan dari bandara ke bawah itu. Nah semenjak awalnya proyeksinya GrabCar Plus naik ke GrabCar Premium, makanya seragamnya mungkin belum sempat diganti, tulisannya masih GrabCar Plus. Itu. Sempat nanya kok ininya apa seragamnya plus tapi kok Lainnya premium. Iya, itu yang mungkin yang jadi Itu. rancu ya kalau. Betul. Terus kehadiran taksi baru Shan. Menurut lo gimana? Ngaruh nggak? tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Aku pernah dapat beberapa customer yang memang udah pernah nyobain ya gitu. Ya mereka hanya penasaran aja nyobain gitu kan. Tapi kalau untuk bersaing nggak tahu juga ya, tapi kalau ngebaca apa yang di lapangan gitu customer yang udah cobain sih mereka yang nggak terlalu yang antusias itu belum sih kayaknya. Apalagi mereka sekarang kan promo belum tahu nanti tarif resminya berapa.
Terus jarak tempuhnya kayaknya masih terbatas. Emang masih Probo ya sekarang dia? Masih. Kan Udah ke segila yang pertama ya. udah nggak segila yang pertama. Dia kan dari sini bandara aja cuma bayar 30.000. Iya, karena dia Kalau normalnya 150-an. Iya, benar-benar. Karena dia ada support 120 ribuan atau 100 Iya, ribuan. betul. Di atas itu baru dia bayar. Iya. Ya gitu ya. Oke. Pengaruh sih. Terus kalau misalkan gue sih ngebacanya gini loh teman-teman. Grab itu kayak apa ya? Dia kayak mau menuju menjadi perusahaan taksi sejati. Itu sih kata analisa gue ya. Ini analisa gue gitu. Oh, dia bakal berdiri sendiri dengan armada. Nah, gitu betul. Gue sih ngebacanya arahnya ke sana. Jadi Grab itu dia ngambil mobil listrik. Iya, teman-teman tahu lah mobil listrik merek dari China itu kan dia nggak laku di Eropa, ya kan, perang dagang di Eropa, perang dagang di Amerika. Akhirnya mobil mereka yang udah produksi sebanyak-banyak itu nggak laku, ya kan. Akhirnya dijual obral ke Indonesia, ya kan. Dibeli murah sama Grab, ya kan. Habis itu diangsur sama driver. Udah. Makanya kayaknya mengarahnya ke arah perusahaan taksi sejati, kayak Bluebird jadinya. Tapi kalau memang itu bener arah dan tujuannya, menurut gua jahat sih. Ibaratnya jahat bukan ini kasarannya gini. Individu lah yang ngebangun premium itu. Jadi Gak cuma Grab kayaknya. itu awalnya kesini kan dia tidak punya unit, dia hanya vendor gitu kan, kerjasama sama kita yang individu-individu. Mitra, gitu kan. bermitra. Terus bermitra gitu kan. Ketika semuanya ini udah melebar, udah banyak yang tahu, pasarnya udah kebaca sama dia. Terus dia akan menerjunkan unit sendiri gitu kan. Itu menurut gua nggak fair sih. Nggak fairnya ya lu berarti bener-bener memperdayakan mitra-mitra kayak kita ini. Contoh premium dulu kan masih unit-unit perorangan gitu kan. Ketika ini dibaca permintaannya tinggi dan ada margin yang cukup lumayan gitu kan, bagaimana caranya mungkin dia bakal menyediakan unit yang sekarang terjadi ini gitu. Potongan juga kesini gede loh. Iya. Potongan berapa ya? Luar biasa. Lebih dari 20% kan ya? Iya. Ya itu kayak di momen-momen tertentu sih, kalau gede itu kalau mungkin lagi high demand ya. Jadi ya potongannya agak lumayan berasa sih, feeling gue 200 apa namanya? Di atas 20% kan? Ada. Iya, di atas 20%. Tapi ya kalau bener dia begitu ya, maksudnya ya jahat lah, istilahnya jahat lu. Ibaratnya gini, tahu pasar di sini, maksudnya di sini empuk gitu kan. Begitu lu tahu dia sini empuk, ya udahlah gue serok-serokin sendiri gitu kan. Tanpa harus bermitra dengan yang lain. Iya. Sekarang konsepnya jadinya kalau dia pakai unit sendiri, dia punya aset, terus pasar dia kuasain, semuanya jadi dikuasain dia sendiri gitu. Ini Bukan emang gitu kapitalisme ya? ya, maksudnya gini, sadis gitu loh. Sadis banget gitu. Berarti Kasihan teman-teman kita tuh driver kayak juga ini aja ya, gitu. kayak buat ngecek ombak doang gitu ya. Enggak, abis manis sempat Iya, dilepeh. itu makanya kita buat percobaan dulu nih premium gimana nih. Harusnya sih nggak seperti itu. Ya lebih bijaknya sih sepertinya nggak seperti Bijakan itulah. harus. Mikir nasib Ini kita kan- juga. Ini kan hanya apa ya? Pandangan-pandangan kita nih mengarahnya ke sana nih. Iya benar. Semoga sih enggak. Mudah-mudahan enggak, tapi ya arahnya mau udah ke sana. Bandara juga udah nggak ada yang pakai perorangan kan, udah harus pakai unit corporate gitu kan. Emang iya ya? Bandara kan udah nggak ada, Pak. Bandara emang kita bisa? Iya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu harus unit dari Iya. DKI kan, istilahnya gitu. Itu kan udah nggak bisa gitu. Padahal ya nggak tahu ya, selama ini tanpa mengurangi rasa kekecewaan yang sudah mulai terjadi, ya kita sama customer ya tetap apa namanya, servis yang terbaik lah. Kita terbaik. Walaupun harga ekonomis, Harga servis terbaik. ekonomis selama Tuh. tidak di cancel bakal kita jemput. Iya. Udah. Kita tuh udah loyalitas tinggi. Asik. Tolonglah kasih apa ya? Driver Driver aja. Driver wani perih. Iya. Asal kalian tahu, kita tuh hampir 24 jam loh online. Iya. Kalau nggak ada kita, customer kalian Malah pada ini apa ya mau? belakang gua 25 jam online-nya Iya, coba lu. 25 jam. 25 jam kagak pulang.
Coba Pulang bayangin. gua. Beneran, nggak pulang bro. Tidur di jalan tuh bayangin. Tidur di jalan. Jam 2 pagi ada order, sikat udah. Jam 3 pagi ada order sikat, itu lagi posisi tidur padahal. Ada order sikat aja udah, yang penting premium dah tuh. Sama Itu ya, lux dah. sedihnya ya. Kan itu malam masih on ya, sambil istirahat masih Iya. on. Ada order masuk dianterin ya. Giliran jam sibuk, jam kerja, nanti dapat notif tuh. Mari beristirahat. Mali beristirahat kan kesel. Jam sibuk istirahat. Bos. Momen-momen lagi kita rame-ramenya disuruh istirahat. Padahal ya malam juga kita sebenarnya istirahat. Cuma Istirahat. kalau ada peluang yang masuk kita ambil gitu Iya. kan. Itu kan juga sebetulnya nilai tambah buat aplikator kan, udah jelas itu customernya tetap terbawa gitu. Coba Unitnya terus BYD. ada. Ada nggak sih sampai malam BYD nggak ada coba. kan? Jam segitu Jam lagi 1 ngecas. jam 2 pagi. Iya, Nggak ada individu. Yang kerjanya loyalitas tuh individu. Gila. Iya, gue ngebayangin ya teman-teman, kita aja yang premium aja kembang kempes gini, gimana yang reguler ya? Iya, Lebih- reguler Lebih parah lagi ya. Kasih kayaknya juga rasanya. Walaupun dia orderannya melimpah ya, kita nggak nunggu lama dia dapat orderan, nunggu lama dapat orderan. Tapi apa ya? Kayak gitu kan. Harganya Yang nggak manusiawi ya. Nggak manusiawi, bro. Jemputnya berapa jauh? iya. Makanya gue bilang Tapi kalau di compare dengan cicilannya ya Iya oke. sih. iya sih. Ya, kita cicilan aja udah 8 juta lebih tuh. Kayak 2 kali lipat ya. Iya. 2 kali lipat. Mungkin 3 kali lipat mungkin ya. Iya, kalau dia kan ya mungkin 3 jutaan, 3 juta setengah lah, udah gede-gede lah. Itu ya, kita 8 juta setengah. Oh. Kita sesuai dengan unit ya, maksudnya Sesuai perawatannya. lah. Perawatannya, maintenance. Oli kita aja 850.000, dia Iya. oli apa yang LCGC itu yang Pertamina paling 2,5. 2,5. Nah, gitulah kita lihat. Oh iya. Secara maintenance pun juga kita ya jauh lebih mahal. Iya. benar. Jangan ngeliat dari BBM-nya, jangan. Jangan ngeliat dari solarnya. Maintenance-nya yang dilihat. Iya. Gampang, kita kan mitra. Kalau kita masih masih kuat ngeladenin mereka ya kita lanjut, mangget. Kalau enggak ya mereka udah punya BYD, mau ngomong apa gitu kan. Kita kayak nggak punya dikasih pilihan. Iya, jadi kayak nggak ada pilihan gitu. Tapi ya nggak ada pilihan lah jadinya. Sekarang juga bonus buat yang kayak kita perorangan ini udah turun. Turun dari 12.000 jadi 5.000 sekarang. 5.000. Iya sih. Ngerasa ngap gua di situ. 10 trip aja udah. buat 10 ganti trip bensin lumayan aja lah, ganti bisa solar buat lah. beli solar. Sekarang udah nggak Buat ada. beli gorengan aja kayaknya udah nggak cukup sih. 50.000. Ditambah sekarang tarif minimum itu 41.500. 41.600. 41.600 tambah Nah, Tapi jaraknya. Tapi jarak 10 kilo itu masih dihitung segitu juga. Iya, biar 8-9 kilo lah itu masih Iya, sekitar itu. 8-9 kilo. Jadi ya gimana ya? Mau ngejar yang 5.000 jadi nggak ikhlas. 41.600-nya dikasihnya 10 kilo terus ya jadi nggak Iya ikhlas. sih. Mending Iya. Performanya berantakan lah, nggak apa-apa. 5.000-nya hilang tapi sortir tipis Pulang bawa minimal uang yang lah masuk seenggaknya. gitu harganya. Jadinya begitu. Emang kalau ngambil 41.600 terus rugi ya? Bukan Ru. Dengan kondisi sekarang. Dengan kondisi insentif cuman goceng. Sebetulnya nggak rugi, cuma sekarang ada perubahan jaraknya terlalu jauh. Itu jadi kayak kita waktu order masuk mesti cepet-cepetan bisa ngitung nih, oh iya ini terlalu jauh nih, nggak bisa. Udah ditambah lagi sekarang ya banyak customer yang begitu order mungkin jauh langsung cancel, jauh langsung cancel. Oh, itu ngaruh ke map itu, map. Iya. Kita nyenggol sedikit masalah map nih. Map itu map di Grab ya, gua nggak tahu kalau mapnya Gokar nih. Mapnya Grab tuh kadang suka apa ya, kurang presisi algoritmanya. Jadi kita dapat orderan nih, di situ jarak jemputnya 10 menit. Padahal kalau kita buka Google Map itu cuman 6 menit, 7 menit. Itu yang menyebabkan Itu yang menyebabkan penumpang tuh cancel penumpangnya. Jadi karena baru mau gue chat gitu kan, mau ditunggu kak 6 menit langsung tiung hilang. Karena di mapnya Grab itu ngebacanya itu 10 menit. Itu loh yang jadi problem nih buat masukan buat teman-teman di IT Grab. Jadi gua jadi nyenggol kan, gua jadinya. Itulah yang terjadi faktanya di lapangan tuh seperti itu. Bukan banyak, beberapa orderan tuh cancel gara-gara
dikira penumpang mapnya kejauhan. Padahal kalau dibuka di Google Map itu cuma 6 menit, 5 menit nggak sesuai. Gitu. Lebih enak sih kalau bisa nih ya, dikasih waktu spare 2 menit, itu dia nggak bisa cancel ya nggak sih? Jadi customer itu lewatin 2-3 menit baru bisa cancel. Seenggaknya kita tuh apa ya, kan kita ada effort mau ke sana juga gitu kan. Masih bisa effort buat ngabarin. Kalau biar fair aja. Masa kita udah kesalahan sistem terus juga langsung di cancel, kan kita juga rugi juga gitu, udah jemput ya nggak sih? Juga sih gitu sih. Kalau ada kesempatan buat convert ke mobil listrik, lu ambil apa enggak? Convert oke. Kalau gua enggak sih Gi, karena gua gini ya, pas gua baca sih dia itu kan kalau nggak salah berapa tahun ya, 6 tahun, terus juga kilometernya harus berapa? 20. Pokoknya garansi baterainya itu tuh. Nah kalau misalnya kita buat narik ya rugi lah, maksudnya ruginya dalam arti kita udah bakal ngelewati masa garansi baterainya, karena kita tiap hari aja per kilometernya udah berapa ininya, 200 kilo. Iya. For your information aja, kayak Wuling ngasih garansi itu dia lifetime garansi seumur hidup dengan catatan setahun tidak lebih dari 20.000 km. Nggak bisa lah kita 20.000 gitu. Kalau lebih dari 20.000 km garansi turun jadi 8 tahun. Dan 8 tahunnya itu adalah maksimal itu 160.000 km. Lebih dari 160.000 km garansi angus. Mobil dijual lagi kalau tangan kedua garansi angus. Dengan term condition seperti itu, lu mau ngambil mobil listrik apa enggak? Kalau buat online ya, bukan buat pribadi, buat online. Setelah gue pertimbangin sih kayak enggak sih, nggak worth it aja. Maksudnya harga baterainya aja mahal ya. Separuh mobil lah separuh asumsinya. mobil, atau juga garansinya ya berapa kilometer doang kan itu. Kalau ngomongin tahun mah nggak mungkin lah, kita berapa bulan aja udah 20.000 ya. Ya gue 3 bulannya 20.000, Nah, 21.000 ini gua. Iya. 3 bulan loh. Disclaimer ya, gua menanyakan hal ini jika mobilnya dipakai buat online, Iya, bukan kalau untuk ini keperluan pribadi. Kalau pribadi, Pribadi sih oke Paling lah. dari rumah ke Alfamart, Iya. dari rumah ke Sudirman, sehari juga 50 juga nggak putus tuh kilometer. Kayaknya memang itu 250. diperuntukkan buat yang individu sih. Kalau buat online kayaknya bakalan rugi. Berat. Mungkin baru setahun juga udah habis tuh garansinya. Iya. Iya sih, karena kita mata keras ini. ya betul. Kalau ente bro, Enggak. enggak. Misalkan lu ada rezeki gitu kan, lu ganti mobil listrik apa enggak buat online? Enggak. Enggak. Permudah aja. Dipermudah aja yang udah ada. Ya, unitnya Dipermudah aja, refresh lah. Refresh lagi aja. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita kalau misalnya bicara nian listrik ya, bicara listrik sama bicara Innova. Sedangkan BYD aja udah masuk kategori premium, ya kan? Innova udah masuk kategori premium. Secara harga aja OTR aja tuh lebih murah BYD, ya kan? Kalau pikiran kalau misalnya kita mikirnya tuh, ya BYD berapa sih, 370-an ya? Itu yang termurah Ki. Kalau yang paling mahal 400-an. 400-an. 420-an. Ya, tapi yang dipakai Yang- BYD ini Yang dipakai BYD ini kan ada 2 tipe. Yang gua ngobrol sama drivernya. Kalau yang seri-seri awal tipe standar. Oke. Nah, yang kesini-sininya tipe paling bagus. Oh, ya Udah itulah. pakai apa nih? Sunroof. Bukan, Panoramik. panoramik. Oh iya. Iya, Wah, anjay. panoramik sekarang. Itu. Panoramik, kamera 360. Iya, pokoknya itu mobil udah bukan sekelas sama Avanza. Oh. Tapi kalau dari kapasitas, nah lu kalau punya kita nih ya, bawa koper yang 22-in 4 masih muat lah. Iya, Sip. tas golf aja masuk lah. Tas golf masuk masih. Kalau mereka enggak, terus ada beberapa customer yang udah pernah nyobain katanya kalau begitu masuk ya mungkin karena dia sedan ya, jadi kayak ambles langsung bus gitu kan. Kalau ini enggak tinggi gitu kan. Ada beberapa yang sudah nyobain sih ya, hanya penasaran nyobain aja gitu. Ya, sekali lagi ya, kami ini tidak anti mobil listrik. Tapi kalau dipakai buat online untuk individu ya, misalkan kami ini beli mobil listrik buat online itu nggak masuk. Kalau Grab, perusahaan besar kayak Grab, kayak Gokar, mungkin mereka punya deal bisnis sendiri kan dengan Grab atau dengan BYD atau dengan produsen mobil lainnya gitu. Di deal yang misalkan garansi baterai lah, apalah itulah gitu kan. Tapi kuantitinya belinya banyak, kalau beli 500 unit, 1000 unit, nah gitu. Kalau individu jelas itu nggak masuk kalau misalkan dipakai buat online. Nggak masuk, confirm nggak masuk.
Jadi kalau tahun pertama masih masuk karena memang masih garansi. Kalau selebihnya udah nggak bisa. Ya. iya bro, Tapi kan kita nggak bisa nilai seperti itu. Kita nggak tahu unit ini belum ada setahun. Iya belum tahu. Belum ada setahun. kalau mobil mereka sekarang gini, yang pakai BYD buat online sekarang, mereka sekarang klaim sehari sekali kok ngecas. Oke, Iya, kita ngomong masih baru. Nanti udah setahun, 2 tahun, sehari bisa 2 kali ngecas. Lama-lama sehari bisa 3 kali ngecas. baterai itunya udah Lama-lama baterainya berkurang, apalagi penggunaannya frekuensinya tuh di luar nurul. Itu lama-lama 3 kali ngecas sehari itu pasti akan berkurang. Sama seperti handphone kita pakai terus, ya kan? Laptop kita pakai terus, ya kan? Lama-lama ngedrop juga baterainya. ya kalau baterai udah jebol dia inden nggak jadi narik ketarik tuh mobil jadinya. Ya, lama kan inden mobil. Tapi nggak apa-apa kan kita kalau pertanyaannya kan untuk sekarang ini untuk Ya, saat ini, sekarang ini untuk belum saat masuk, karena- karena memang belum teruji juga. Belum 5 tahun, belum ada 5 tahun mobil Nggak usah nanti 5 pakai tahun lah, anggap aja mungkin nanti udah berjalan 2 atau 3 tahun bagaimana gitu kan. Kalau Iya. war it ya enggak masalah sih. Iya, Nggak kalau masalah juga. ya kita masih menunggu mobil yang dipakai online lebih dari 5 tahun. Nah, gak usah 5 tahun deh, 3 tahun aja deh. Belum ada soalnya, semua masih baru. Nah, kalau berkaca dari kasusnya Bluebird, mobil BYD E6 yang dipakai pertama kali listrik itu dijual murah di salah satu toko online. Berapa Ki? 40 juta Ki. Itu karena udah jebol kan. Dengan catatan mobil tidak bisa dicas. 40 juta bro, beneran? Kita buat beli apa 40 juta? BYD yang E6 yang pertama kali itu yang mobilnya kayak Banget. Yang bukan banget. bukan kotak, sebelumnya kan ada yang E6 tuh yang kayak crossover gitu. Iya. Bukan yang kotak yang kayak si Luxio, bukan yang kayak Grand Max, kan ada yang kayak Grand Max kan? Ada. Ya sebelum lagi yang E6. Nih gambarnya kayak gini, ntar gue kasih tahu. Nah itu 40 juta sih. Tapi dengan catatan tidak bisa dicas. Berarti dia harus beli baterai. Beli baterainya Harganya? nggak tahu. Kalau pasti. gua sih ya, gua nanya-nanya ya baterai ya. Itu kan baterainya itu dia gua nanya baterai Ionix lah. Ionix 5 itu kan Ionix 5 itu tuh ada 24 baterai. Itu satu baterainya aja itu estimasinya aja tuh bisa sampai 10 sampai 15 juta. Itu satu baterai loh. Ya kan? Ya dan itu pun refurbish, bukan original ya. Gua nggak tahu ya kalau mungkin ya kita bisa estimasi dengan harga baterainya itu satunya aja mungkin 25 juta bahkan sampai 30 juta. Lah total kalau misalnya kena 24-nya apa nggak amsyong gitu. Itu kan? juga bukan ori. Ya Dari kalau segi- orinya gue juga kurang tahu lah. Dari segi keamanan, dari segi lifetime kita juga nggak tahu. Ya gitu. Jadi makin kesini kita akan disajikan mobil-mobil mainan. Mobil-mainan kayak mainan-mainan bocah kan? Ya. Gitu. Makanya akan Bukan, bertahan. iya, bukan Aja, masalah. Kita aja, bakal aja, dikasih apa namanya ya udah era baru, udah ini baru ya. Ya nggak apa-apa. Berarti kan gini, masyarakat awam yang belum yakin tentang mobil listrik, ya tunggu aja. Sekarang ini ada perusahaan besar yang mengerahkan segini banyaknya unit. Kita lihat nih bangsa, 2-3 tahun ke depan itu seperti apa gitu. Berarti BYD pinter juga ya. Dia berani mempertaruhkan nama baik dia dengan menguji si Langsung unitnya sendiri langsung jadi taksi online. Betul. Yang dimana taksi online itu bener-bener mobil kerja keras. Gitu. Itu salah satu strategi juga. Mungkin pertaruhan yang bisa menang banyak, bisa anjlok banyak. Itu. Oke, saran buat aplikator. Perbaiki tarif. Perbaiki tarif. Perbaiki Ada lagi? tarif. Map? Khusus buat premium perbaikin tarif. Nggak ada masalah sama map. Map masih oke lah, Oke. masih oke lah. Gokar? Kalau Gokar sih udah pasti map sih tuh. Map. Harus map. Udah pasti map. Tarif terima. Kalau tarif sih sebenarnya worth it aja. Kalau mapnya oke ya. Ya, itu yang gue baca ya. Kalau misalnya Gokar itu, kalau misalnya lebih dari 5 km bisa bersaing loh sama premium. Ya. Tadi aja gue dapet itu dari Gajah Mada sampai sini nih Distrik 8 itu 11 km aja tuh 72.000. Coba kalau di premium paling cuman 41.
Itu kurang lebih 11 paling 4847 lah. 4847 lah. 2-an lah. Kalau trip jauh ya, cuman kalau misalnya dekat-dekat oke masih menang premium ya kayak 3 kilo, 4 kilo. Kita kan tarifnya kan terendahnya kan 38.000 kan. Tuh. Tapi kalau udah masuk jauh, udah Lux menang. Itu. Apalagi kalau hujan gede geledek. Itu yang ditungguin dari kemarin kagak hujan-hujan. Ada masukan buat aplikator? Oke, kalau 2 aplikator yang gua rasain, kalau misalkan ngomongin masalah harting, harga tinggi itu lebih gilaan Gokar sih. Ya. Kalau Grab tuh masih hujan badai dulu, nyampe petir-petir, barulah dia baru bergerak tuh hartingnya. Sampai banjir ya, sampai banjir. tuh. Kalau ngomongin masalah harting ya itulah menang Gokar lah, karena Gokar baru hujan gerimis dikit aja udah lonjakan harganya agak berasa. Oke. Betul. Tapi ya, drivernya iya. pinter-pinter. Pinter-pinter. Caranya tuh Iya, pinter. ditahan dulu. Gak usah disebutin. Nanti dikit ya. Oke. Udah? Ya, begitulah. Oke. Kita sekali. Itulah obrolan singkat kita mengenai membahas mobil listrik, fenomena mobil listrik di dunia taksi online. Mudah-mudahan ya niatnya Grab untuk menghijaukan Jakarta dengan menghadirkan mobil-mobil listrik itu terlaksana dengan baik ya, dan BYD juga bisa membuktikan bahwa produknya itu adalah produk yang terbaik. Uji layak. Uji tesnya itu langsung ujian keras di lapangan untuk jadi taksi online. Oke, itu aja video singkat gua kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan jangan lupa untuk dukung channel gua dengan cara mensubscribe karena gua butuh dukungan dari teman-teman semua. Dan jangan lupa buat yang lagi online tetap semangat dengan segala drama-drama kita sekarang ini, ya kan, belum lagi drama di KCIC. Kita bahas. Next episode kita bahas mengenai status kita di KCIC. Masih ditunggu tuh. Masih ditunggu itu ya. Episode seru. Episode seru. Oke, itu aja gue tutup. Terima kasih buat teman-teman semua. Semangat. Thank you. Semangat. Semangat. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.